Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Fadil lagi di sini, kita akan belajar suhu dan perubahannya. Mari kita pelajari suhu dan perubahannya. Suhu seringkali disamakan dengan panas. Padahal konsepnya suhu berbeda dengan panas. Panas itu adalah suatu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu dikatakan rendah apabila energi panas suatu benda berada di bawah rata-rata atau rendah. Dan suhu dikatakan tinggi apabila energi panas suatu benda melebihi suhu pada badan kita atau tinggi. Termometer. Sebelum kita belajar lebih jauh termometer, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian termometer. Termometer berasal dari kata Yunani yaitu thermos dan meter. Thermos artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi termometer adalah alat pengukur panas atau alat pengukur suhu. Di mana prinsip kerja pada termometer diawali dengan penggunaan zat cair yang memiliki sifat termometrik, di mana volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh atau terbentuknya jarak antar molekul. Volume bertambah namun massa jenis tetap sama. Dan dalam perkembangannya, termometer menjadi lebih banyak lagi, bukan hanya berupa zat cair, namun sekarang sudah ada mulai digital atau sistem infrared yang tidak lagi menggunakan sistem zat cair. Termometer diawali dengan pengisian zat cair. Zat cair pada termometer dikelompokkan menjadi dua, ada yang memiliki air raksa dan ada terisi dengan alkohol, yang masing-masing memiliki perbedaan baik keuntungan maupun kerugiannya. Yang pertama, air raksa. Air raksa memiliki keuntungan pertama, tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena warnanya yang mengkilat. 2. Cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. 3. Memiliki cangkauan suhu yang cukup lebar. 4. Volume air raksa berubah secara teratur. Sementara kerugiannya, harganya lebih mahal, sifatnya beracun, dan titik didihnya rendah yaitu hanya 36 derajat Celcius. Alkohol, keuntungannya adalah harganya tentunya lebih murah dibandingkan dengan air raksa. Lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik bekunya adalah minus 130 derajat Celcius. Kerugiannya, alkohol dapat membasahi dinding kaca. Titik didihnya rendah 78 derajat Celcius. Alkohol tidak berwarna, jadi dalam pengisian pada termometer harus diberi warna, bisa berwarna merah atau warna hijau. Zat cair pengisi termometer, kenapa harus air raksa dan alkohol? Tidak bisakah air biasa diisi alkohol? Mari kita cari tahu jawabannya. Ya. Ternyata air biasa memiliki sifat anomali air. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, akan tetapi pada suhu 0 sampai 14 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Itulah sebabnya air tidak bisa digunakan dalam pengisian termometer. Salah satu akibat anomali air, pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan sebagai biota tetap bertahan di musim dingin. Berdasarkan skalanya, termometer dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempat termometer ini
dibedakan berdasarkan tingkat derajat ya panas, namun tetap diambil daripada titik teratas pada air mendidih dan titik bawah diambil pada saat air atau es mulai mencair. Kita pelajari terlebih dahulu masing-masing pada termometer. Yang pertama adalah termometer Celcius. Termometer Celcius dibuat oleh Andreas Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik atas menggunakan air yang sedang mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Titik terbawah digunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair yaitu 0 derajat Celcius. Perbandingan skala adalah 100. Termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih yaitu 80 derajat Reaumur dan titik bawah menggunakan es yang mulai mencair yaitu 0 derajat Reaumur. Perbandingan skalanya adalah 80. Termometer Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1886 hingga 1936. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 32 derajat Fahrenheit. Perbandingan skala adalah 180. Termometer Kelvin dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 hingga 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 derajat Kelvin. Perbandingan skala adalah 100. Konsep konversi skala bisa dilihat rumusnya, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, kemudian titik tengah dikurangi titik bawah sama dengan titik atas dikurangi titik bawah, titik tetap tengah dikurangi titik bawah. Nah, ini soal 120 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius, ini akan kita bahas pada minggu depan. Akan saya ajarin atau beritahukan cara perhitungan konversi skala pada suhu. Nah, ini suhu tubuh dan kesehatan. Demam. Tubuh kita dikatakan demam apabila suhu berada di atas rata-rata suhu tubuh yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Suhu tubuh normal itu adalah 36 hingga 37 derajat Celcius. Sebab demam disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang mengalami perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan oleh tubuh. Apa yang harus dilakukan ketika demam? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi atau kekurangan zat cair. Maka perbanyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang keluar. Tips: hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Kedua, beristirahat yang cukup. Perubahan akibat suhu pemuaian mengakibatkan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran panjang, luas, dan volume suatu benda. Penyusutan, berkurangnya ukuran panjang, luas, atau volume suatu benda. Pada perhitungan pemuaian dan penyusutan 2 minggu ke depan akan saya jelaskan. Nah, ini konsep pemuaian di kehidupan pada kereta api
Apabila dipasang tidak bercelah, maka dia akan mengalami pemuaian atau pembengkokan pada rel kereta api. Demikian tadi sekilas pembahasan suhu dan pemuaiannya. Silahkan kita akan mengerjakan soal. Yang pertama, apa fungsi dari termometer? Yang kedua, apa perbedaan alkohol dan air raksa untuk cairan termometer? Yang ketiga, kenapa air tidak bisa atau tidak baik untuk digunakan sebagai cairan termometer? 4. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami demam? 5. Jelaskan yang dimaksud dengan A. Pemuaian, B. Penyusutan. Selamat mengerjakan. Jumpa lagi di minggu depan. Kita akan mempelajari cara menghitung perbandingan atau konversi suhu pada tiap-tiap termometer. Sampai sini saya akhiri. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.